Apakah perbedaan kriteria Mabims dengan kriteria wujudul hilal Muhammadiyah? Mari simak penjelasan berikut ini. Dikutip dari laman Muhammadiyah.org.id, Yogyakarta. Hisab hakiki wujudul hilal adalah kriteria penetapan awal bulan Hijriah yang digunakan Muhammadiyah. Kriteria ini mensyaratkan 3 parameter, yaitu 1. Istimak sebelum ghurub, 2. Bulan terbenam, onset, setelah matahari terbenam, sunset, 3. Saat ghurub hilal sudah wujud di atas ufuk. Argumen metode dan kriteria ini tertera secara lengkap dalam buku berjudul Pedoman Hisab Muhammadiyah, yang disusun oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Sementara itu Imkan Ruqyat Mabims adalah metode dan kriteria penetapan awal bulan Hijriah yang digunakan oleh Kementerian Agama, Kemenak, dengan parameter ketinggian hilal minimal 3 derajat dan sudut elongasi minimal 6,4 derajat. Sayangnya, argumen metode dan kriteria ini tidak atau belum ditemukan secara tertulis dalam bentuk dokumen, buku, yang diterbitkan Kemenak. Menurut anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Arwin Juli Rahmadi Butar-Butar, secara metode, wujudul hilal dan Imkan Ruqyat Mabims 3, 6, 4 sama-sama berada dalam ranah hisab dan masing-masing memiliki argumen, dalil, dan saat yang sama memiliki kelebihan dan kekurangan. Keduanya kerap dikritik dan bahkan ada kalanya saling mengkritik. Dan keduanya merupakan produk ijtihad dan kesepakatan penggunanya masing-masing. Ciri utama dari wujudul hilal adalah wujud, eksistensi, hilal di atas ufuk berapapun dan bagaimanapun posisi dan ketinggiannya, asalkan positif di atas ufuk, yang sama sekali tidak mensyaratkan terlihat atau dilihat secara kasat mata. Sementara ciri yang melekat pada Imkan Ruqyat Mabims 3, 6, 4 sebagaimana dipraktikkan selama ini adalah keterlihatan atau kemungkinan terlihat hilal di atas ufuk baik dengan kasat mata atau dengan menggunakan alat, teropong, plus ditetapkan saat sidang isbat oleh Kementerian Agama RI. Karena itu di sini tampak perbedaan dan pertentangan dua metode atau kriteria ini. Memang, secara metode baik wujudul hilal maupun Imkan Ruqyat Mabims 3, 6, 4 sama-sama dalam ranah hisab, namun dalam penerapannya keduanya berbeda dalam implementasi dan pemahaman. Wujudul hilal sekali lagi sama sekali tidak mensyaratkan terlihat, harus dilihat, memungkinkan terlihat, dan seterusnya. Sementara Imkan Ruqyat Mabims 3, 6, 4 mensyaratkan harus terlihat atau memungkinkan terlihat. Karena itu, perubahan kriteria Imkan Ruqyat Mabims oleh pemerintah, Kemenak, yang pada awalnya 2, 3, 8 menjadi 3, 6, 4 sejatinya masih dalam ranah ruqyat dan Imkan Ruqyat dan hanya sesuai bagi sesama pengguna metode ruqyat dengan kriteria Imkan Ruqyat. Artinya sama sekali tidak kompatibel dengan pengguna metode hisab dengan kriteria wujud hilal. Lebih jauh, kata Arwin menyatakan bahwa perubahan dan kesepakatan dari elongasi toposentrik kepada geosentrik yang dianggap sebagai perubahan besar juga sama sekali tidak memberi pengaruh bagi wujudul hilal. Sebab dalam wujudul hilal sama sekali tidak mempertimbangkan parameter elongasi bulan matahari yang identik dengan fenomena ketampakan. Oleh sebab itu meminta dan menuntut Muhammadiyah untuk menerima Imkan Ruqyat 3, 6, 4 dengan elongasi geosentriknya merupakan sesuatu yang tidak logis. Demikian lagi menuduh dan mengkambing hitamkan Muhammadiyah sebagai organisasi yang mengedepankan ego dan mengabaikan ukhuwah Islamiyah hanya karena dan dengan alasan pemerintah telah beralih kepada 3, 6, 4 plus perubahan elongasi geosentrik merupakan sebuah tuntutan cacat nalar. Jika demikian halnya, dapat saja diajukan tuntutan, mengapa bukan wujudul hilal saja yang digunakan pemerintah? Bukankah wujudul hilal juga berlandaskan Al-Quran dan Sunnah? Bukankah wujudul hilal juga produk ijtihad yang memiliki keunggulan dan kekurangan seperti halnya Imkan Ruqyat Mabims 3, 6, 4, ucap Arwin. Hal ini bisa saja diajukan Muhammadiyah sebagai ormas legal di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun kenyataannya Muhammadiyah tidak pernah melakukan hal itu,
Karena Muhammadiyah sadar bahwa hak semua elemen di negeri ini untuk berijtihad dan mengamalkan ijtihadnya. Seharusnya ini dipahami oleh para pengkritik wujudul hilal.